Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran tematik muatan ilmu pengetahuan sosial. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ibu Timur selalu mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Langsung saja ya, siapkan buku tema kalian dan pensil warna atau pulpen warna untuk menggaris bawahi. Silakan buka buku paket kalian halaman 68. Sudah? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam di dataran rendah. Ya, sumber daya alam di dataran rendah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kenampakan alam dataran tinggi, dataran rendah, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alamnya di dataran rendah khususnya ya. Di dataran rendah itu sumber daya alamnya ada apa saja toh? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Sebelumnya, dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Silakan dibuka buku kalian. Dataran rendah adalah dataran yang mempunyai ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Silakan digarisbawahi ya. Pakai ballpoint merah boleh atau pensil warna apa saja boleh, yang penting jangan hitam ya. Bu Timur ulangi, ini halaman 68 yang aku tahu. Dataran rendah adalah dataran yang mempunyai ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sudah? Nah, dataran rendah ini biasanya dimanfaatkan untuk apa anak-anak? Iya, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Di tempat kita termasuk dataran rendah apa dataran tinggi? Kota Madiun, Desa Sobrah, Wungu, Lambangan, Sirapan. Iya betul, termasuk dataran rendah. Madiun itu termasuk dataran rendah. Makanya di sini banyak sekali lahan pertanian, kemudian pemukiman. Memang pemanfaatan dataran rendah itu mayoritas untuk lahan pertanian dan pemukiman. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Ya. Dataran rendah umumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Silakan digarisbawahi. Nih. Sudah? Ya. Nah, sumber daya alam yang ada di dataran rendah kebanyakan yaitu hasil pertanian. Seperti apa? Padi, jagung, kedelai. Banyak kan di sini. Kemudian bawang merah, kemudian palawija. Nah, di dataran rendah banyak sekali terdapat pertanian semacam itu. Kalau di desa kita paling banyak apa yang ditanami? Iya betul. Banyak ditanami padi karena memang cocok sekali ya. Karena memang cocok sekali di dataran rendah itu untuk pertanian. Makanya untuk hasil pertanian khususnya padi di daerah kita hasilnya juga bagus, melimpah. Ya. Apalagi sekarang ya sudah majunya teknologi. Kalau zaman dahulu itu hasil pertanian padi itu 1 tahun sekali. Sekarang 1 tahun bisa 3 kali. Sekarang lanjut ke halaman 69. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu pertanian. Apa itu pertanian? Pertanian adalah sebuah areal atau wilayah yang luas yang dengan sengaja ditanami oleh manusia dengan tumbuhan tertentu dan biasanya tumbuhannya sejenis dengan tujuan untuk diperdagangkan
serta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Silakan digarisbawahi halaman 69 yang bagian 1 pertanian. Nah, ini. Ya, Bu Timur ulangi ya. Pertanian adalah sebuah areal atau wilayah yang luas yang dengan sengaja ditanami oleh manusia dengan tumbuhan tertentu, biasanya sejenis, dengan tujuan untuk diperdagangkan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, seperti yang kita bahas tadi, apa jenis tumbuhan yang ditanami di lahan tersebut, di lahan pertanian tadi? Ini diantaranya padi, jagung, sayur-sayuran, tomat, bawang merah, ketela, dan masih banyak lagi. Enak ya, di kota kita khususnya Madiun, apa-apa bisa tumbuh. Kita nanam tomat juga bisa tumbuh, nanam cabai juga bisa tumbuh, nanam bawang merah pun juga bisa tumbuh. Apalagi padi, itu sumber utama padi. Silakan digarisbawahi ini jenis-jenis tumbuhan. Nah, sini. Kemudian yang paragraf kedua, nah, tanaman pertanian sekarang dikelola sedemikian rupa melalui pengadaan sistem irigasi yang baik dan lancar, kemudian pemilihan bibit unggul, hingga pemberian pupuk dan pengobatan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas dan jumlahnya banyak. Makanya Indonesia itu terkenal dengan sebutan negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris artinya sebagian wilayah Indonesia itu dipergunakan untuk lahan pertanian, atau sebagian masyarakat atau penduduk Indonesia itu bekerja sebagai petani. Giling-giling, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar wilayahnya dipergunakan untuk pertanian, atau sebagian besar penduduknya bekerja atau bermata pencarian sebagai petani. Di bukumu juga ada, silakan digarisbawahi. Ini yang paling bawah. Nah, bagian pertanian yang paling bawah. Ini sering keluar nanti kalau waktu ujian. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian sumber daya alam dataran rendah yang kedua yaitu perkebunan. Nah, ini perkebunan. Perkebunan adalah sebuah areal atau wilayah yang dengan sengaja ditanami oleh manusia dengan tumbuhan tertentu. Biasanya tanaman sejenis dibudidayakan dengan tujuan untuk diperdagangkan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, perkebunan ini biasanya terletak di daerah antara dataran rendah dan dataran tinggi. Contohnya apa? Tumbuhannya di lahan perkebunan ini. Di bukumu ada yang paling bawah. Ada perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, perkebunan apel, perkebunan tebu, nah, dan banyak sekali. Kalau di daerah kita yang banyak apa aja? Iya, tebu juga banyak. Kemudian teh, ada teh. Nah, teh itu di daerahnya yang agak tinggi, di dataran tinggi. Ya, kalau di Madiun yang banyak yaitu perkebunan tebu, itu yang banyak. Kemudian ada macam-macam bunga. Nah, macam-macam bunga. Kemudian kalau kelapa sawit
banyak di mana? Ya, di Kalimantan. Di Pulau Kalimantan tuh banyak sekali kelapa sawit. Di sana datarannya dataran rendah seperti kita juga, tapi ditanami kelapa sawit. Kalau apel biasanya di tempat yang sejuk di antara dataran rendah dan dataran tinggi, kayak di Malang itu. Datarannya nggak tinggi-tinggi amat, tapi juga tidak rendah sekali, tengah-tengah apel. Kemudian udaranya sejuk. Tuh, apel, teh. Nah, itu banyak sekali tumbuh di antara dataran rendah dan dataran tinggi. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke, bisa digaris bawahi ya yang paling bawah sendiri ini. Ya. Nah, itu juga ada gambarnya itu. Nih, perkebunan sawit seperti itu gambarnya. Bu Timur sendiri juga belum pernah melihat pohon kelapa sawit seperti apa. Taunya juga dari gambar. Nah, anak-anak, apabila nanti ada pertanyaan, bisa WA Bu Timur ya. Bisa melalui teks, bisa melalui voice note. Hari ini untuk tugas IPS tidak ada, tugasnya cuma menggaris bawahi dan membaca halaman 68 dan 69. Apa yang Bu Timur katakan tadi silakan digaris bawahi, benar-benar digaris bawahi. Nanti biar kalian enak belajarnya. Sampai di sini dulu anak-anak. Selamat belajar. Wassalamualaikum.